I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Siapa saja hari ini yang tidak masuk? Banyak. Ada Irda. Siapa lagi? Ahmad Zaini. Banyak Pak. Iqbal, jadi Nur, Ari. Sudah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tugas pemimpin di daerahku. Namun sebelum masuk pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Lagi. Jadi sebelum kita berbicara, dalam hati berdoa mulai. Sudah selesai. Agar kalian lebih semangat lagi, marilah kita bersama-sama bernyanyi lagu profil belajar Pancasila. Yuk berdiri. Yo. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Langsung saja pada hari ini kita akan belajar mengenal tugas pemimpin di daerahku pada topik C. Ada yang bisa membantu Bapak membacakan narasi yang ada di halaman? Ya. Saya Pak. Coba baca Suci. Besok kita libur karena ada pilkada ya? Betul, memilih kepala daerah alias bupati. Minggu lalu di desaku juga ada pemilihan, memilih kepala desa. Sudah Pak. Nah, dari narasi tersebut, kenapa Aga, Mia, dan Banu libur sekolah? Kenapa? Karena ada pilkada. Bagus. Di kelas kalian itu ada ketua kelas kan? Ketua kelas membantu guru dalam berkoordinasi dengan teman-teman di kelas. Sedangkan guru juga memiliki pemimpin di sekolah, yaitu kepala sekolah. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah pusat dan provinsi dibantu oleh pemimpin-pemimpin daerah. Nah, pada topik kali ini kita akan berkenalan dengan para pemimpin yang ada di sekitar kita. Sebelum itu, adakah di antara kalian yang tahu apa itu pilkada? Pemilihan kepala desa. Daerah. Jadi pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Untuk tingkatan para pemimpin daerah bisa dilihat di depan. Yang pertama ada pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota. Yang kedua ada kecamatan yang dipimpin oleh camat, dan kelurahan atau desa yang dipimpin oleh lurah atau kepala desa. Turun ke jenjang yang lebih rendah lagi ada rukun warga atau RW dipimpin oleh ketua RW, dan yang terakhir ada rukun tetangga dipimpin oleh Pak RT. Setiap pemimpin daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya agar masyarakat yang dipimpin dapat hidup nyaman dan sejahtera. Berikut beberapa tugas pemimpin daerah. Yang pertama ada wali kota atau bupati. Wali kota dan bupati adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Untuk tugasnya yaitu yang pertama adalah melindungi semua anggota masyarakat di daerahnya. Yang kedua menjaga kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang ketiga mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Dan
Yang kelima, mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam segala bidang kehidupan. Yang keenam, meningkatkan pelayanan pendidikan. Yang ketujuh, menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan pemanfaatan wali kota. Itu untuk tugas wali kota atau bupati. Untuk tugas untuk kecamatan sendiri disebut dengan nama yang sebagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Adapun tugasnya yaitu pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan yang kedua, pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang ketiga, pengorganisasian dan penegakan peraturan undang-undangan. Yang keempat, pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Yang kelima, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Yang keenam, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan. Yang ketujuh, pengelolaan urusan ketatarusahaan. Dan yang terakhir, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada wali kota atau bupati. Turun lagi ke jenjang yang lebih rendah, di sini ada kelurahan. Kelurahan adalah bagian wilayah administratif di Indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Untuk tugas-tugasnya antara lain yaitu melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, dan yang terakhir memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Lanjut ke kepala desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk tugas-tugas kepala daerah antara lain yaitu menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan terakhir melaksanakan pelayanan masyarakat. Nah, masuk kepada jenjang yang paling rendah ada ketua RT atau RW. Rukun warga atau sering disingkat RW merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu desa atau kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedangkan ketua RT adalah rukun tetangga yang menghimpun beberapa kepala keluarga atau kakak di setiap desa atau kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua yang biasa kita sebut sebagai Pak RT. Ada tugasnya yaitu membantu lurah atau kepala desa menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, pendataan kedudukan pelayanan administrasi pemerintah lainnya. Yang ketiga, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. Yang keempat, membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Yang terakhir, penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Apakah sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Untuk selanjutnya, coba kalian tuliskan di dalam sekolah ini urutan hierarki kepemimpinan. Ada yang sudah tahu apa hierarki? Oh, hierarki adalah urutan jabatan atau kepemimpinan, mulai dari dimulai dari yang tinggi ataupun yang dari yang rendah. Iya, yang ada di sekolah ini individu. Bapak beri waktu 2 menit. Silahkan dikerjakan. Tak bisa Pak. Ya, silakan Niki. Dari yang pertama itu kepala sekolah, yang wali kelas, guru, dan ketua kelas Pak. Bagus. Jadi kalian sudah mengerti bukan urutan kepemimpinan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan itu adalah contoh kepemimpinan yang ada di sekitar kita. Bisa kita lihat dari kepemimpinan yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Bapak ingin menyimpulkan
terkait materi yang telah Bapak sampaikan mengenai penggunaan tugas pemimpin di daerahku. Jadi pemimpin adalah individu yang memiliki kewenangan formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Di sisi lain, kepemimpinan adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun terlepas dari pangkat, jabatan, atau status mereka dalam hierarki organisasi. Nah, hierarki di sini adalah suatu hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, di bawah, atau pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama akan dipimpin oleh pemimpin di dalam kelas ini, yaitu ketua kelas. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.